Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat semua. Karena pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang materi baru di kelas 12, yaitu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berikan dua contoh yang akan saya paparkan di sini. Di situ ada dua buah gambar. Yang kiri ada seorang dokter yang sedang meng-USG pasiennya. Yang di USG di sini jantungnya ini ya. Jadi limit dapat digunakan untuk menentukan seberapa parah kerusakan jantung yang dialami oleh pasien. Gambar yang kedua adalah gambar sebuah perahu, sebuah kapal di sini ya, yang bagian-bagiannya ada yang terbuat dari besi. Nah, limit juga bisa digunakan untuk menghitung seberapa parah korosi atau kekaratan besi akibat gesekannya dengan air laut yang asin. Sebelum kita belajar limit fungsi trigonometri, ada beberapa yang kita ingat kembali. Di antaranya, yang pertama kita ingat tentang limit fungsi aljabar. Di sini saya berikan dua buah soal. Soal yang pertama yaitu limit 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 untuk x-nya mendekati 5. Persoalan seperti ini kita cukup menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi langsung saja. Artinya nilai x yang ada pada fungsi tinggal kita gantikan dengan angka 5. Kita peroleh 2 kali 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 ditambah 4. Sehingga akan menghasilkan bentuk 2 kali 25 dikurangi 15 ditambah 4. Menghasilkan hasil akhirnya adalah 39. Contoh yang kedua, masih tentang limit fungsi aljabar ini ya, yaitu limit x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 dibagi oleh x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 untuk x-nya mendekati 3. Ini kalau kita gunakan cara substitusi langsung akan menghasilkan nilai 0 per 0. 0 per 0 itu merupakan salah satu bentuk tak tentu. Yang artinya kalau dengan metode substitusi kita peroleh hasilnya bentuk tak tentu, maka kita anggap limit gagal kita temukan penyelesaiannya. Sehingga ada cara lain yang harus kita lakukan. Untuk persoalan ini dapat kita lakukan dengan dua buah cara, yaitu yang pertama dengan pemfaktoran atau mungkin dengan turunan fungsi aljabar. Nah, di sini akan saya gunakan metode pemfaktoran. Untuk x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 bisa kita faktorkan menjadi x min 1 kalikan x min 3. X kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 kita faktorkan menjadi x min 3 dikalikan dengan x min 4. Kita perhatikan ada faktor yang sama. Faktor yang sama ini bisa kita sederhanakan sehingga bentuk sederhana fungsinya akan muncul limit x min 1 dibagi x min 4 untuk x mendekati 3. Setelah ini kita lakukan substitusi langsung. X kita gantikan dengan 3 diperoleh 3 min 1 dibagi 3 min 4. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 2. Bagian kedua yang perlu kita ingat kembali adalah tentang sudut-sudut istimewa fungsi trigonometri ya ini ya. Antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan ini ada tambahan yaitu untuk 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat yaitu sudut-sudut batas kuadran. Masih ingat semua dengan nilai-nilai ini? Bagian terakhir yang perlu kita ingat kembali adalah tentang identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Ayo, siapa yang sudah lupa? Silahkan bisa dibaca dulu yaitu ya. Ada banyak sekali. Dan dibuka kembali buku kalian tentang rumus-rumus fungsi trigonometri. Nah, sekarang muncul dalam benak kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri? Apakah sama dengan cara menyelesaikan limit fungsi aljabar? Siap belajar ya? Ada 3 cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu menggunakan metode substitusi langsung. Tapi ingat, substitusi langsung hanya bisa digunakan jika hasilnya bukan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau mungkin tak hingga dikurangi tak hingga. Cara yang kedua, dengan menyederhanakan fungsi. Kalau fungsi aljabar menggunakan metode pemfaktoran dan menyederhanakan fungsi trigonometri, kita butuh rumus-rumus trigonometri dan identitas trigonometri.
Cara yang ketiga menggunakan rumus. Pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas dua bagian saja. Hanya dua bagian yang perlu kalian kuasai, yaitu dengan metode substitusi langsung dan dengan menyederhanakan fungsi. Contoh pertama, ada soal limit sin 2x untuk x-nya mendekati pi per 2. Kita coba selesaikan dengan metode substitusi langsung. Limit sin 2x dengan x-nya mendekati pi per 2, kita gantikan nilai x dengan pi per 2, kita peroleh sin 2 kali pi per 2, sehingga diperoleh sin pi. Ingat pi itu berapa? 180 derajat. Artinya sin 180 derajat akan sama dengan 0. Di soal berikutnya, ada limit cos x dibagi oleh 1 plus sin x dengan x-nya mendekati 0. Nah, kita coba juga dengan metode substitusi langsung. Kita gantikan nilai x-nya dengan 0. Kita peroleh limit cos x per 1 plus sin x untuk x mendekati 0 akan sama dengan cos 0 dibagi oleh 1 plus sin 0. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Jika x mendekati 0 pada limit fungsi trigonometri, itu artinya 0-nya 0 derajat ya. Sehingga di sini ada cos 0 derajat dan sin 0 derajat. Akan sama dengan 1 dibagi oleh 1 plus 0, nilai akhirnya adalah 1. Di contoh yang ketiga, kita punya sebuah soal, yaitu limit sin 2x dibagi oleh cos x, dengan x-nya mendekati pi per 2. Jika kita coba dengan metode substitusi langsung, ternyata hasilnya adalah 0 per 0, yang merupakan bentuk tak tentu. Artinya persoalan ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode substitusi langsung. Kita coba dengan cara yang kedua, yaitu menyederhanakan bentuk fungsinya. Nah, ingat, untuk menyederhanakan bentuk fungsi, kita butuh rumus-rumus trigonometri. Kita perhatikan ada sin 2x dan cos x. Yang bisa kita ubah adalah sin 2x-nya ya di sini ya. Karena menurut sudut rangkap, sin 2x itu nilainya 2 kali sin x kali cos x. Sehingga sin 2x di sini bisa kita ganti dengan 2 kali sin x kali cos x. Penyebutnya masih sama, yaitu cos x. Kita perhatikan ada bentuk yang sama, yaitu cos x pada pembilang dan cos x pada penyebut. Ini masing-masing kita bagi dengan cos x, sehingga dapat kita sederhanakan. Tinggal tersisa fungsi, yaitu limit 2 kali sin x dengan x-nya mendekati pi per 2. Jika sudah kita sederhanakan seperti ini, kita dapat mensubstitusikan atau menggantikan nilai x-nya dengan pi per 2. Sehingga kita peroleh 2 kali sin pi per 2. Yang artinya ini 2 kali sin 90. Nilai sin 90 berapa ya? Tepat sekali, nilainya 1. Jadi 2 kali 1 dan hasil akhirnya adalah 2. Untuk contoh yang terakhir adalah limit cos x dikurangi cos 3x dibagi oleh 1 dikurangi cos 2x dengan x-nya mendekati 0. Nah, ini bisa coba kalian kerjakan dengan substitusi langsung, pasti akan menghasilkan nilai 0 per 0, merupakan bentuk tak tentu. Sehingga kita butuh untuk menyederhanakan terlebih dahulu. Yang kita gunakan adalah rumus. Nah, ini yang ada di kotak pink ini ya. Cos A dikurangi cos B itu akan sama dengan negatif 2 kali sin A ditambahkan B dibagi 2. Kalikan dengan sin A dikurangi oleh B dibagi 2. Nah, dalam soal ada cos X dikurangi cos 3X. X-nya bisa kita misalkan sebagai A, 3X-nya sebagai nilai B. Sehingga bentuk cos X dikurangi cos 3X bisa kita ubah jadi min 2 sin X ditambah 3X dibagi 2 dikalikan dengan sin X dikurangi 3X dibagi 2. Dibagi oleh, nah muncul di sini ada cos 2x. Untuk sudut rangkap dapat kita ubah ya, cos 2x itu senilai dengan 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat x. Sehingga cos 2x-nya kita ubah jadi 1 min 2 kali sin kuadrat x. Kita dapatkan, kita sederhanakan bentuk yang tadi kita hitung, sehingga hasilnya adalah limit min 2 sin X ditambah 3X berarti 4X dibagi 2 muncul 2X. X dikurangi 3X bagi 2 berarti min 2X dibagi 2 muncul min X.
Di sini ada 1 dikurangi oleh 1 min 2 sin kuadrat X. Yang jika kita sederhanakan akan memunculkan 2 kali sin kuadrat X. Untuk berikutnya, karena di sini ada sudut negatif, maka sudut negatif di sini kita ingat untuk rumus sudut negatif bahwa sin min X itu senilai dengan min sin X. Maka ini kita ubah, akan ketemu min 2 sin 2X kalikan dengan min sin X dibagi oleh 2 sin kuadrat X. Nah, bentuk perkalian semua dapat kita artikan ada negatif kalikan dengan positif kalikan dengan negatif, maka akan muncul bentuk positif ya. Sehingga bentuknya tinggal limit 2 kali sin 2X dikalikan sin X dibagi 2 sin X kali sin X dengan X-nya mendekati 0. Kita perhatikan ada bentuk yang sama. Kita dapat menyederhanakan bentuk fungsinya. Masing-masing dibagi oleh sin X, maka tinggal tersisa bentuk fungsi baru yaitu limit sin 2X dibagi oleh sin X. Karena 2 bagi 2 di sini dapat kita sederhanakan ya. Sin 2X dapat kita ubah seperti yang tadi bahwa sudut rangkap untuk sin 2X sama dengan 2 kali sin X kali cos X. Kita gantikan, ada faktor yang sama dapat kita sederhanakan lagi. Sehingga kita dapatkan limit 2 kali cos X, tinggal ganti X-nya dengan 0, maka kita peroleh 2 kali cos 0 derajat, sama dengan 2 kali 1, sama dengan 2. Demikian penjelasan tentang limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi langsung dan penyederhanaan fungsi. Untuk metode rumus akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.